lembaga sensor film itu. Kita udah ada patokannya, udah ada lembaganya. Kenapa masih sotoy gitu? Ya, point of view setiap orang pasti beda-beda ya. Kalau film ini sih diangkat dari point of view keluarga gitu kan. Hanya dari kacamata keluarga gitu kan. Keluarga bercerita kepada gue, kepada tim produksi dan penulis gitu kan, kita jadi sebuah skenario berdasarkan apa yang keluarga lihat ya, dari sudut pandang ya, apa yang keluarga ceritain gitu. Ya, itu sudut pandang kita gitu kan. Kalau sekarang filmnya ditayangkan terus banyak bergulir kemana-mana nih spekulasinya, terus bahkan sampai ada yang bilang nih yang kemudian polisi bergerak, terus bilang banyak yang bilang salah tangkap, ya, polisi yakin ini adalah pelakunya, ya kita belum tahu sih, maksudnya banyak banget spekulasinya. Dan kalau orang mau berpendapat sih silakan aja gitu kan, tapi kan kita tetap harus menghargai proses hukumnya juga, terus menghargai keluarga juga, ya saling menghargai aja sih, jangan saling menghujat, jangan saling merendahkan atau menyalahkan yang lainnya, karena ya proses kasus kembali diangkat, proses hukum kembali berjalan. So far sih apa yang dikatakan waktu lagi gue research ya, keluarga dan semuanya masih sejalan dengan apa yang polisi keluarkan ya dari hasil penyidikan dan segala macam gitu kan. Walaupun banyak pengakuan dari yang ini nggak salah tangkap segala macam, tapi kan kembali lagi kan kita punya hukum nih gitu ya, semuanya harus dibuktikan dulu melalui proses hukum gitu kan. Masalah itu benar atau enggak, nggak ada yang tahu gitu kan. Siapa yang tahu gitu? Saya juga nggak tahu, ya masing-masing punya kebenarannya sendiri-sendiri gitu kan. Ke warung ibu ini gitu. Nah itu sampai ke TKP, itu warungnya tuh, ininya tuh, kejadiannya semua diceritain sama keluarganya, sama kakaknya, sama bapaknya, ikut kita kan ke TKP, ke jembatan ya, semuanya, bahkan lokasi syutingnya pun kita ambil di tempat TKP-nya gitu. Ya kita semuanya kita jalan dan kita ikutin, dan apa yang keluarga tahu itu udah diceritain ke kita semua sih. Ya nggak ada kejanggalan sih, gitu aja, ya sesuai aja dengan apa yang diberitakan, dengan apa yang mereka ceritakan, ya itu yang apa yang gue filmkan. Gitu. Kalau sekitar kesini penyidik dapat beda lagi, ya nggak tahu, belum tahu lagi gitu kan. Maksudnya kalau ada penambahan ya berarti kan belum kita alami di sebelum pas lagi research gitu. Kita kan itu juga dapat kan berdasarkan apa yang penyidik katakan, apa yang sidang putuskan gitu. Dan salah satunya apa yang tim lihat juga kan pastinya kan, pada saat penelusuran itu kan. Ya, dari Taman Sumber ke sana, terus habis itu dipukulnya di sana, dibawanya ke TKP, terus ke sana, terus dibawa lagi ke sana. Ya, pada malam itu kejadiannya memang seperti itu gitu. Yang kita ketahui ya berdasarkan research dari keluarga. Nah, kalau yang kita filmkan itu kejadiannya nggak ada hubungannya sama orang itu. Jadi kejadiannya dia udah diikutin dari Taman Sumber gitu. Jadi emang udah kita bikin, dia udah ditargetin dari awal gitu, dia lewat baru dikejar gitu. Jadi kita nggak, di filmnya kan nggak ada warung kan gitu. Makanya yang keluarga percaya sih begitu gitu, dia udah dipantau dari sebelumnya. Sempat datengin saksi juga nggak sih Bang waktu pada saat research gitu? Saksinya yang si AF yang saat ini lagi hype. Nggak ada. Pada saat kita research nggak ada yang tahu di mana AF dan Linda itu di mana gitu. Kita yang kita tahu benar-benar yang kita temuin keluarga aja. Dan saksi-saksi itu kan baru keluar akhir-akhir ini kan semua keluar. Nggak ada. Emang gini, kan nggak semua yang di film itu adalah fakta kan. Jadi emang ada dramatisasi yang terjadi demi berjalannya story. Ada beberapa karakter yang nggak dimasukkan, ada yang kita ganti, institusi kayak sekolah sih pun sekolahnya kita ganti namanya apa segala macam. Jadi ada beberapa yang kita skip gitu kan, demi menjaga alur cerita yang lebih kompak menurut kita. Jadi kalau di situ horornya kita hilangkan.
institusinya kita samarkan, karakter ada beberapa kita hilangkan juga, terus ada beberapa kita tambahkan kayak jurnalis kayak gitu. Itu penambahan. Jadi itu film itu adalah film fiksi yang berdasarkan kisah nyata. Jadi nggak semuanya adalah fakta dokumenter gitu. Jadi ini bukan film dokumenter gitu. Jadi sudah ada dramatisasi di dalamnya. Nah beberapa dramatisasinya tadi kan warungnya kita tiadakan, jadi kita bikin dia emang udah diincar tuh dari awal. Memang udah dibagi kan belum, maksudnya filmnya masih berjalan dan keuntungan juga belum tahu berapa dan belum diserahkan juga dari bioskop. Jadi emang belum ada royalti gitu. Nanti begitu sudah selesai diturunkan dari bioskop baru ketahuan berapanya, baru akhirnya dibagi gitu kan. Kalau yang saya tahu sih dari sebelum pembuatan udah ada perjanjian dengan keluarga, udah ada kontrak segala macam, pembelian atau pemakaian IP intellectual property dari apa yang tragedi yang terjadi atas dasar keluarga itu udah ada gitu kan. Udah ada kompensasi finansialnya juga pasti udah ada gitu kan. Dan di ending pun setahu saya sih ya pasti ada juga gitu kan. Setelah film yang selesai ditayangkan pasti ada kok, maksudnya itu bukan sesuatu yang itu kan private ya bentuknya, keluarga, finansial, terus sebenarnya nggak ajis lah minta gitu. Keluarga juga nggak mau minta gitu. Jadi kita hargai itu sih. Dan bukan urusan saya juga kan, saya saudara di sini. Itu urusannya benar-benar PH produser dan mereka gitu. Tapi cukup tersinggung nggak sih Bang, lu salah satu mungkin dari bagian dari PH itu yang banyak yang menyenggol-nyenggol soal itu tuh? Enggak, ya maksudnya yang netizen kan ya apa juga diomongin gitu kan, ya dia kepo juga ya biarin aja dia kepo gitu. Kalau emang ada ya udah ada aja, kalau mereka mau tahu berapa ya buat urusan mereka gitu. Bahkan dari beberapa public figure juga ya yang ikut ya kan banyak public figure yang kepo juga kan. Dan emang mungkin ada yang julid lah, mungkin ada yang segala macam, jadi hak masing-masing untuk berpendapat atau mau beraksi lah. Kita kan juga punya hak juga untuk meresponnya gitu. Berapa persen untuk narasumber dan berapa persen untuk produksi? Oh itu sangat relatif kan, karena misalnya satu film itu pun mungkin penanam modalnya pun nggak cuma satu orang kayak gitu kan. Nah mereka juga pasti kebagi-bagi berapa persen juga, jadi kita nggak tahu juga itu pembagian terhadap si pemilik modalnya apakah punya dia sendiri atau dibagi berapa orang lagi gitu, kita nggak tahu ya. Nah itu masing-masing udah ada perhitungan bisnisnya sendiri-sendiri gitu kan. Tapi jadi bervariasi sih, mungkin bisa 1% atau bisa 10% atau bisa 50%, kita nggak tahu. Dan itu bentuknya sangat subjektif, jadi nggak ada polanya gitu kan, bebas aja gitu. Ya didatengin orang yang mengaku polisi aja sih gitu. Bajunya bukan baju polisi gitu. Mencoba menghentikan syuting dan meminta skenario segala macam ya, kita nggak kasih karena itu kan rahasia gitu. Dan baru kita mau naikin ke teman rekan yang di Polres gitu kan, terus dan Polda, akhirnya mereka pergi sendiri gitu. Itu pas syuting di sana gitu. Pas hari kelima syutingnya di Cirebon itu. Berapa kali sih mungkin didatangin? Berapa kali? Sekali. Sekali aja. Keluarga sekali, kita sekali. Gitu. Oh, secara pribadi lu pribadi gitu Bang? Iya, kita pada saat syuting. Di lokasi didatengin. Keluarga sekali di rumahnya, kita sekali di lokasi syuting. Mungkin pada saat syuting kita ya nggak bisa sempet yang nggak bisa syuting karena dikelilingin sama geng motor gitu kan. Jadi di alun-alun tuh jam 2 pagi tuh suara motor semua, kita nggak bisa syuting gitu. Jadi kayak mau diboykot, mau dihentiin sama mereka kayak gitu. Jadi ya akhirnya kita semua dialog kita ambil, kita dubbing gitu kan, karena nggak mungkin ngambil di lokasi dengan suara motornya seperti itu. Wah itu menarik tuh Bang. Maksudnya pada saat penggarapan dari awal sampai akhir kah, atau mungkin seperti beberapa hari pada aja saat gitu? kita syuting di yang terbuka sih, terutama di alun-alun gitu. Taman Sumber nggak, karena cuma sebentar. Di alun-alun sih terutama sih yang terbuka kan dari pagi sampai malam gitu. Sempet cari tahu nggak sih Bang, dari mungkin dari tim atau mungkin dari sempat lapor ke polisi juga atau mungkin gimana gitu? Polisi ada jagain kita, yang dari Babinsa lah, Kapolsek gitu, pokoknya yang urus jalan gitu lah.
kita lapor ke mereka dan memang dijagain. Ada beberapa yang saya adalah penjagaannya gitu. Terus ya udah, saya sih standby aja gitu, semua standby aja kalau ada apa-apa yang terjadi ya kita ya harus siap gitu aja sih. Tapi alhamdulillah sih nggak apa-apa, dia cuma ganggu dari suara aja, gitu. Ya, kan semua dipagerin kan, nggak ada yang bisa masuk ke area situ juga sih. Mungkin selain daripada itu, mungkin kesulitan lainnya dalam pada saat proses penggarapan ada nggak bang? Nggak ada sih, itu aman-aman aja maksudnya. Ya paling emosional aja kan, saya sempat nangis. Yang lain ngelihat adegan gitu kan, adegan ekspresinya si Naila tuh bagus banget kan di actingnya, seperti yang keluar mata lah apa gitu ya. Sedih lah film ini, pokoknya lumayan deep lah pembuatannya, mengeluarkan banyak energi. Nah, pada saat penggarapan itu juga kan katanya kan sempat ya ada gangguan mistis, itu bener nggak sih bang? Beberapa ada ya, tapi nggak banyak sih. Apa sih seperti apa? Contohnya mungkin seperti apa? Kayak kalau saya sih, ini pada saat malam sebelum syuting ya repan nggak bisa gerak, tindihan, terus ngelihat yang aneh-aneh lah, ngelihat muka yang aneh, ngelihat ada cewek di baliknya gitu. Penampakan sih ada itu penglihatan, dan di hotel sih terutama gitu, di hotel, itu di lorong, di apa, di yang lain juga gitu, sama kru-kru juga ada beberapa. Serempak kok, pada rata-rata tuh pada ada pengalaman, bukan diganggu sih bilangnya, ya pengalaman supernatural aja gitu. Nggak ada yang kesurupan mungkin? Surupan ada kru. Oh ada juga. Tapi karena kita sih bilangnya untuk kecapean aja, dan energinya lemah, dia istirahat dulu, pulangin kalau masih tidur gitu. Pemainnya juga ada, coba bukan kesurupan sih, dia kayak yang over, mungkin dibilangnya mungkin bisa kesurupan juga sih dibilang, over emosional yang akhirnya nggak bisa kontrol, dan dia untuk menghentikan dekat dia masih tetap berakting ya gitu sih ada. Ya makanya kan syuting itu kan, ini kan kita menyatukan semua energi kan ke dalam gambar itu, ke dalam framing ya, energinya bercampur-campur gitu. Itu kadang suka ada yang out of control, ya kita balikin lagi. Ya, ada beberapa yang baru, ada yang malah sampai ada ular di lokasi, begitu ada. Ada yang pas kesurupan langsung 3 orang jebret bareng semua ada. Tapi yang ini sih relatif aman sih. Proses berapa hari mungkin di sana penggarapannya? Hampir sebulan syutingnya. 1 bulan. Kalau penggarapan dari awal hampir setahun lebih lah, dari development skenario sampai jadi film. Makanya kalau ada yang bilang, wah ini pengalian isu gitu kan, masa kita bikinnya setahun lebih buat pengalian isu doang gitu. Kita emang bakal tahu isu apa yang akan keluar enggak? Dari udah dirancang dari awal tahun lalu kan nggak mungkin lah gitu. Ya kita bikin dari awal tahun sampai keluar bulan Mei, ya mana ada yang tahu isu apa yang terjadi. Nah ini bang, mungkin sedikit, kemarin kan sempat ada asosiasi yang mencoba untuk menghentikan lah istilahnya, karena menganggap bahwa film ini tuh mengundang kegaduhan. Mungkin tanggapan seperti apa sih Pak? Kalau ada yang menganggap ini kegaduhan, berarti dia tidak menghargai perbedaan pendapat di Indonesia gitu. Saya aja yang dituduh macam-macam aja fine aja, maksudnya saya menghargai semua pendapat kalau gitu kan. Kecuali yang itu tadi kan, kalau misalnya dia ingin merampas hak-hak kita dalam berkarya, nah itu problem gitu kan. Mereka kan ingin menarik film ini kan, ternyata yang kurang bijak sih menurut saya, lebih ke konyol sih, nggak berdasar aja gitu. Kalau emang film itu dinilai melanggar hukum atau apalah itu memberikan ketidak amanah atau tentraman, baru mungkin bisa diturunkan. Tapi kan pertama film ini nggak ada melanggar hukum apa-apa, dari pembuatannya sampai penayangannya, terus nggak ada hukum yang dilanggar, dan udah hulu sensor gitu kan. Yang bertanggung jawab atas layak atau tidaknya film itu untuk tayang kan lembaga sensor film itu. Kita udah ada patokannya, udah ada lembaganya. Kenapa masih sotoy gitu? Ya maksudnya oke lah untuk berpendapat, iya, tapi kalau untuk berusaha bergerak melaporkan ke polisi, mengkriminalisasi kita gitu kan, selain itu konyol, nggak berdasar, dan kalau teman-teman malah lihatnya ini nyari panggung aja, pansos aja gitu, mencari ketenaran di balik ini gitu. Maksudnya kan ini lagi naik, ya orang pada pansos aja gitu kan.
Tapi lu pribadi ngerasa nggak sih bang film lu ini benar-benar bikin geger satu Indonesia mungkin? Iya. Lah iya, maksudnya nggak maksudnya kita kan nggak ada yang menduga itu akan terjadi gitu kan. Maksudnya kita juga nggak tahu dia bakal meledak. Gitu. Kita bikin film ya bikin film aja yang sebaik mungkin, yang terbaik menurut kita gitu. Tapi ini bakal meledak ya alhamdulillah itu nggak pernah menjadi formula siapapun yang tahu bakal meledak atau enggak sebuah film gitu. Jadi ya meledak ya alhamdulillah, terus menjadi yang paling penting sih ini mengangkat kasusnya itu kembali kan, karena masih belum terselesaikan. Harapannya itu dari keluarga, kenapa keluarga mengiyakan ya untuk itu tadi mengangkat, menyelesaikan, menuntaskan kasusnya itu yang keluarga setujui film ini dibuat supaya selain menjadi pelajaran awareness buat yang lainnya, ini jadi diusut kembali kasusnya harapannya. Oh, sudah berapa kan mungkin penonton? Selama 21 hari udah 5,7 ya seperti itu. 5,7 juta. Ya sebenarnya itu harus ada produser sih, saya director nggak ya udah asal tahu aja gitu. Tapi kan yang mempunyai target apa segala macam itu kan pengusaha filmnya gitu. Berarti udah melebihi target nih mungkin ya? Udah jauh lebih target. Udah jauh dari melebihi. Target, ya alhamdulillah masuk ke 10 besar film terlaris di Indonesia gitu. Bahkan di Malaysia ya bang? Di Malaysia juga katanya lagi nomor 2. Nomor 2 ya. Terus di Singapura juga lagi naik kan. Terus kayak ada 7 negara deh yang akan naik kan. Jadi fenomena, dan maksudnya dia juga jadi wake up call untuk kita semua, buat industrinya, buat kepolisiannya ya kan, yang supaya bisa mengerjakan tugas mereka, buat masyarakat supaya bisa lebih awareness, ya wake up call untuk kita semua. Terus kalau ada orang yang mencoba menghentikannya, aneh sih gitu, pola pikirnya tuh aneh, lu ada di pihak yang mana gitu, kok mencoba menghentikan film yang akhirnya bisa mengangkat semuanya untuk menjadi lebih baik, untuk saling mengkoreksi diri gitu kan. Maksudnya manfaatnya banyak lah kalau kita lihat. Iya. Oh, gue pribadi sebenarnya gue netral kan, maksudnya gue berada sekarang, gue berada menjadi sebagai masyarakat yang melihat ada pelaku yang ditangkap, tapi secara profil nggak seperti apa yang kita bayangkan gitu kan. Semoga polisi mempunyai bukti-bukti yang jauh lebih kuat gitu aja sih. Dan kalau benar dia pelakunya, dia dihukum. Dan kalau ternyata bisa dibuktikan dia mempunyai alibi di tempat lain, atau dia bisa dibuktikan emang bukan dia pelakunya, atau secara DNA, secara sperma yang bukan sperma dia, ya harus dibebaskan gitu. Jangan sampai ada orang yang salah tangkap gitu. Bahkan banyak yang bilang secara hukum lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Itu harusnya diterapkan di negara ini gitu. Kasihan mereka nggak bersalah apa-apa atau dihukum lah, aku sih nggak bisa bayangin gitu. Kalau itu mereka menyalahkan film di atas itu, ya nggak logis dong. Maksudnya itu kan tugasnya kepolisian, penyidik dan persidangan. Masa filmmakers disuruh nangkep pelaku yang gimana sih gitu? Maksudnya nggak logis aja gitu, aneh aja kalau ada yang menyalahkan filmmakersnya gitu. Ya pastinya kita pengen juga yang pelaku beneran yang tangkap itu, yang salah tangkap ya harus dibebaskan. Itu emang alasan yang paling pentingnya dari film ini adalah ya tegaknya keadilan kan, yang secara kafah, secara menyeluruh dan benar gitu kan. Nah, secara kalau misal dari itu sempat ada pembahasan waktu pada saat riset gak bang mengenai Peggy ini? Ya kita bahkan nggak tahu namanya. 3 DPO itu nggak dikeluarkan. Kan baru dikeluarkan setelah film tayang, baru dikeluarkan 3 DPO ya kan, tanpa foto malah itu, cuma nama dan ciri-ciri aja gitu. Itu kita baru tahu juga setelah film tayang. Jadi yang kabar yang ditaruh di media dan dari hasil persidangan yang diikuti oleh keluarga, ya mereka nggak mengingat nama-namanya, nggak tahu bahkan nama-namanya siapa aja. Jadi cuma tahu ada 3 pelaku gitu kan. Nah, salah satu yang namanya Egy itu berdasarkan si Linda yang kesurupan itu tahu namanya Egy salah satunya gitu kan. Itu dari Linda yang direkam itu yang kesurupan itu. Masalah bener nggak ada yang kesurupannya, saya bukan ahli supernatural juga kan. Sampai sejauh ini belum ada. Emang ke saya sih belum ada yang, atau kalau ke PH-nya. Ke saya sih belum ada. Jadi emang dari awal kita dikasih tahu bahwa keluarga dari Eki nggak membolehkan, nggak memberikan izin, makanya kita
ganti namanya jadi Bang Jaki gitu kan, Kang Jaki, dan itu adalah orang temannya kakaknya Linda aja gitu. Nah itu dramatisasi supaya menaruh mengisi plot hole yang ada di film itu. Tapi ada Si alasan. Peggy di dalam film itu sebagai otak pembunuh itu dramatisasi juga. Itu ya, Bang? berdasarkan arwahnya Linda yang masuk ke arwahnya Vina masuk ke Linda kan. Bentuknya dia seperti itu ya dramatisasi. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa aslinya gitu kan. Dan kita nggak tahu dia anak polisi atau bukan gitu kan. Makanya di filmnya adalah kita nggak gambarin dia anak polisi kan. Cuma ada mobil ada nomor polisinya aja, bisa jadi itu punya kakaknya atau siapa kita nggak tahu kan. Tapi kita nggak pernah menggambarkan bapaknya itu pakai baju polisi, saya polisi, itu nggak pernah. Jadi cuma dia anak yang rumahnya gedong aja gitu. Si Peggy itu. Si Egy ini. Peggy, iya. Di dalam film namanya Egy. Ah. Kita nggak tahu nama aslinya Peggy atau siapa, nggak tahu. Itu menurut karena informasi yang terdapat hanya dari keluarga. Oh, jadi hanya sebatas karena yang rekaman suara Ya. Sebelum itu nggak ada yang tahu. Nama Peggy itu baru keluar kan setelah filmnya tayang. Siapa nggak pernah nggak ada kontak, nggak ada akses juga ke sana gitu. Jadi selama ini berhubungannya keluarganya almarhumah Vina aja, dan itu pun aksesnya melalui ada dari BH gitu kan, dari di company ada salah satu orang yang emang terlibat tadi. Jadi kita emang menjaga banget akses ke semuanya gitu. Supaya nggak tumpang tindih. Ada yang lucu juga nih Bang soal Linda, jadi ada 3 tuh, gimana tuh? Ya, Itu lucu banget. Ya itu sebenarnya gini, pas gue ya kayak ngecek dari netizen jago banget ya ngelacaknya Iya, kayak iya. netizen kayak kadang ngelebihin detektif gitu kan. Tapi maksudnya karena gue bilang make sense juga, jangan-jangan ini si Peggy nih yang ada kupingnya itu kan, yang apa antingnya yang Peggy yang sebenarnya. Ya ada sih, kalau gue nggak tahu sih, dan gue menantikan maksudnya apa yang penyidik bisa buktikan gitu, apa yang terjadi ke depannya gitu, siapa yang benar-benar otak di belakang ini kan, itu gue menantikan banget sih gitu. Jadi kita sama-sama ini kok blank, kalau sama-sama nggak tahu gitu ya. Saya sebatas tahu apa yang udah difilmkan aja, selebihnya emang masih, bahkan yang difilmkan pun gitu saya belum yakin, maksudnya secara keyakinan gitu ya, pasti ada perbedaan gitu kan. Ya masih beda, masih belum bisa memberikan judgement yang 100% gitu. Ya di media sosial pun banyak netizen yang kirim foto segala macam kayak gitu kan, mungkin Jauh-jauh banget gitu. Iya, perbedaannya mereka bilang beda-beda jauh, seperti apa itu? Makanya ada yang bisa jadi itu cuma cocok logi, bisa jadi itu benar juga, kita nggak pernah tahu. Ini udah benar-benar di tangan penyidik dan persidangan sih, nggak ada yang bisa lagi yang kecuali emang dari netizen yang terus speak up untuk membuktikan bahwa yang sebenarnya tak seperti ini gitu. Pembuktian ini yang paling penting sih. Kalau tugas saya sih udah selesai kan, saya bikin film udah selesai. Jadi kalau apa yang terjadi mungkin kalau someday ada harus difilmkan lagi, ya we'll see gitu. Lihat ke depannya seperti apa. Jadi inspirasi juga buat saudara yang lain, mungkin pernah bilang, wah bagus nih gini, gue mau ikutan. Pasti sih abis ini akan menjamur film-film dari kisah nyata, berdasarkan kisah nyata, pasti menjamur sih ya. Dan itu konsekuensi sebuah industri ya seperti itu kan, ada satu yang meledak pasti akan menjam, ada mengikuti gitu. Bang, tapi lu pribadi gitu, maksudnya ngeliat yang kayak kemarin Linda setelah 8 tahun jadi kesurupan lagi, itu gimana tuh? Komentarnya dong Bang. Gue nggak berhak untuk mengomentari sih, maksudnya gini, gue nggak punya keahlian itu gitu, gue nggak tahu orang yang kesurupan bener sama enggak tuh, gue nggak tahu bedanya gitu, dan gue nggak mempunyai pengalaman kemampuan supranatural untuk bisa, gue nggak tahu gitu. Jadi gue menghargai aja kalau emang dia mengaku kesurupan, ya mungkin gitu. Masih 50-50, semua masih 50-50, jadi mungkin juga enggak gitu, mungkin iya gitu. Tapi menghargai aja, gue nggak mau menyangkal dan nggak mau ngejudge juga gitu. Tapi kalau dari gue, dari keyakinan gue, bukan terhadap Linda atau lainnya, arwah tuh nggak bisa memasuki manusia, itu kalau dari gue kan, maksudnya dari yang keyakinan gue gitu kan.
jin bisa gitu kan, jin bisa masuk manusia. Nah ada yang namanya jin korin gitu kan. Nah mungkin itu yang bisa memasuki manusia atau masukin apa yang lainnya gitu. Bener apa enggak itu jin korinnya almarhumah Vina atau enggak ya nggak tahu gitu. Atau bener juga itu kerasukan atau cuma traumatic experience saja yang secara psikologi. Jadi kita nggak tahu juga. Bener-bener serahkan aja kepada ahlinya lah. Bang, tapi kan ada satu statement Linda yang tersirat gitu kalau bahwasanya dia memang kecewa gitu dengan teman-teman filmmaker yang ngebuat karena itu semua terlalu mendramatisasi keadaannya. Ya. Linda berhak untuk kecewa. Dia sangat berhak untuk kecewa gitu. Karena pertama sebelum film dibikin dia nggak pernah ketemu kita, nggak pernah ketemu filmmakersnya gitu kan. Jadi saya pun dia ngilang, keluarganya almarhumah Vina juga nggak ada yang tahu dia di mana gitu. Baru muncul setelah filmnya tayang gitu kan. Ya apa yang terjadi nggak bisa diulang, filmnya udah dibuat kan nggak bisa diulang. Kalau misalnya dia muncul lebih awal, mungkin kita bisa mendapatkan referensi yang lebih gitu kan. Tapi kan ini enggak ya. Jadi seperti ini udah filmnya udah terbuat. Kalau dia emang kecewa, ya I'm sorry gitu. Misalnya emang film ini bukan film dokumenter, jadi ini film yang sangat didramatisasi gitu kan, berdasarkan kisah yang tragedi nyata. Jadi akan ada dramatisasi gitu. Dan kalau nggak salah juga dia juga belum nonton kan terakhir dia ngomong dia belum. Jadi nggak tahu juga sih. Kalau saya kita ngelihatnya kita nggak tahu Linda kerasukannya kayak apa ya. Kita nggak tahu Linda ini punya siksa atau enggak. Tapi di filmnya kita bikin seolah-olah kayaknya kita lagi kalau dia nggak mungkin kerasukan, kalau saya emang nggak sensitif gitu. Jadi emang kita bikin dia di filmnya emang punya siksa gitu, sensitif terhadap hal seperti itu. Sama kan bener kan datanya gitu juga. Bener. Terus pas kejadiannya dia cerita kan dia di depan kaca terus seperti ada yang merasukan. Jadi kejadiannya benar-benar kita bikin visualisasi di depan kaca. Terus kayak saya bilang ke penulisnya kan, kok lu tahu baru kejadiannya, padahal kita nggak tahu kita kejadiannya itu gimana gitu kan. Ya benar seperti itu gitu. Dan untuk karakter ciri-cirinya Linda yang kita nggak pernah tahu kayak apa, kita cari udah yang putih yang rambutnya diikat, terus pas keluar juga mirip ya gitu kan sama aslinya, kurus gitu kan. Ya maksudnya di luar kita nggak pernah ketemu sama dia nih, dari kekecewaan dia terhadap dramatisasi filmnya, apa yang digambarkan di film ada kedekatannya gitu dengan aslinya gitu. Ya pasti nggak akan sempurna 100% lagi film.